Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 73. Chapter 73, lagu baru kurang dari lindungi waktu, lindungi Anda lebih besar dari. Wajah Lei Qingling memerah saat dia dikelilingi oleh orang-orang di komite penyelenggara utama. Tanpa ragu, mereka mencarinya. Manajer Lei, ini tidak bisa dilanjutkan. Ada 20.000 fans di sana. Jika Tuan Lei tidak kembali dalam waktu dekat, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah yang menghancurkan dan tidak ada dari kita yang mampu disalahkan. Di mana Master Lei sekarang? Anda perlu memberitahu kami sesuatu. Lei Qingling ingin berkata, aku bahkan tidak tahu di mana dia, kemana cacingan itu bisa lari. Tapi, bagaimana dia bisa? Jika mereka meledakkan acara utama, karir Tang Lei akan berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia mencoba menelepon perangkat komunikasi bimbingan jiwa Tang Lei tetapi gagal melalui seperti sebelumnya. Pada saat itu, dia kehabisan akal. Kami ingin Master Lei. Jika dia tidak datang, kami ingin pengembalian uang, kompensasi 10 kali lipat harga tiket. Seseorang berteriak. Segera, para penggemar menjadi semakin beringas. Keamanan darat secara bertahap kehilangan kendali. Penyelenggara belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Tidak mungkin untuk mengelola para penggemar dan menenangkan mereka dalam situasi seperti itu. Bahkan jika Tuan Lei kembali, situasinya mungkin tidak terselesaikan. Bahkan ada beberapa yang mulai menghinanya. Terlalu tidak bertanggung jawab, dia sudah pergi selama 40 menit, dia memperlakukan kita seperti apa? Sangat sombong, sangat sombong. Wajah Lei Qingling menjadi pucat saat berbagai kutukan yang disensor bergema di antara kerumunan. Apakah sudah berakhir untuk Tang Lei? Mereka memiliki kesepakatan tetap dengan rombongan dan sejumlah besar kompensasi akan diminta untuk catatan buruk seperti itu. Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mampu membelinya. Haruskah klan muncul? Tapi, mereka bahkan tidak memperhatikanku. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kita menghadapi akibatnya? Petik 1. Waktu adalah mata untuk sejarah, menatap ke masa depan yang tak berujung. Tepat pada saat ini, suara yang terdengar manis keluar tanpa iringan apapun. Tapi ketika suara itu bergema keluar, semua keributan di seluruh stadion benar-benar mereda. Semua penggemar berbalik ke arah suara itu. Lindungi waktu, untuk melindungi masa depan kita. Lindungi waktu untuk menentukan jalan kita ke depan. Meski tidak memiliki musik pengiring, suara itu mengguncang hati semua orang. Sesosok secara bertahap melayang turun dari langit saat tanaman merambat yang menyerupai kristal biru bermekaran di udara. Aroma tanah yang kuat turun saat seluruh stadion sedikit membiru. Tanaman merambat berputar dalam pola sistematis seperti payung besar yang berjadewa. Di bawah aroma yang kuat dan bersahaja, para penggemar yang tidak sabar perlahan-lahan menjadi tenang. Mengenakan jubah peraknya, Tang Lei turun dari antara tanaman merambat yang beterbangan tertiup angin. Menatap waktu seolah-olah menatap ke dalam jiwaku sendiri. Waktu berlalu dengan segudang pikiran. Harapan dari dalam datang secara tidak terduga. Melihat sekilas berarti mengedipkan emosi di dalamnya. Waktu yang akrab bagi saya. Itu membimbing saya untuk mencari harapan. Harapan sudah dekat, namun dipenuhi dengan ketakutan. Keinginan untuk menahannya, namun takut itu lenyap. Harapan sudah dekat, dengan kegembiraan dan hari esok. Waktu yang fana, yaitu, dipenuhi dengan harapan. Harapan saya sudah dekat, saya tidak akan tersesat. Tapi saya tidak berani menyentuhnya karena takut lenyap. Waktu adalah harapan. Tolong tetaplah di sisiku, jangan tinggalkan aku, atau aku lebih suka tidak pernah memilikimu. Waktu adalah harapan. Tolong beritahu saya mengapa. Mengapa keakraban terasa begitu lama? Dia bernyanyi perlahan tanpa iringan apapun sementara tanaman merambat biru berangsur-angsur berubah menjadi seberkas cahaya biru saat turun. Menghadirkan keharuman dan relaksasi, menenangkan hati para penggemarnya yang gelisah. Saya minta maaf karena membuat kalian semua menunggu. Itu adalah momen, dan saya membutuhkan persiapan. Lagu baruku, kurang dari Hop in Time lebih besar dari, untuk kalian semua. Tang Lei membungkuk ke arah para penggemar di bawah panggung. Para penggemar masih dimabukkan oleh melodi tersebut, seolah hati mereka terperangkap di dalamnya, emosi mereka terus diaduk tanpa henti. Lagu baru,
sebenarnya lagu baru. Dan itu adalah pertama kalinya Tang Le berbicara begitu banyak setelah pertunjukan. Itu adalah lagu baru untuk Tian Luo. Pada saat itu, semua ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan di dalam hati mereka lenyap dalam kepulan asap dan digantikan oleh kegembiraan dan rasa bangga yang tak terlukiskan. Itu sepadan, penantian itu sepadan. Ini adalah lagu baru Master Le. Lagu keduanya. Dan dibandingkan dengan lagu pertama kurang dari Remembrance lebih besar dari, lagu kurang dari Hope in Time lebih besar dari membuat mereka merasa senang. Tampaknya telah berbicara ke dalam hati mereka, bahwa melindungi waktu berarti melindungi harapan. Kami akan mengakhiri hari seperti ini, saya berharap kalian semua dapat melindungi waktu, dan melindungi orang-orang di sekitar Anda. Tang Le membungkuk sekali lagi sebelum berbalik dan menuju ke belakang panggung. Seluruh stadion tetap diam selama lebih dari 10 detik sebelum seseorang mulai bertepuk tangan. Di saat berikutnya, tepuk tangan terdengar seperti guntur. Tuan Le, Tuan Le, Tuan Le. Lindungi waktu, lindungi Anda. Tuan Le, kita akan menjaga waktu kita, dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Lindungi waktu, lindungi Anda. Belakangan, sorakan itu menjadi serempak saat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengambil alih stadion. Kata-kata Guru Le dan lagunya telah mengubah situasi yang benar-benar tidak dapat diubah dan bahkan membuat kerumunan menjadi lebih bersemangat. Seorang penggemar menarik orang di sebelahnya dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan barusan tentang pengembalian dana?" "Saya dapat melakukan pengembalian dana dengan Anda. Aku akan membayarmu untuk tiketmu, bagaimana dengan itu?" Anda berharap, bermimpi terus. Saya menyimpan ini dan ketika Master Le merilis rekamannya, saya akan mengambil ini dan mencarikannya untuk dia tanda tangani. Itu terlalu bagus, sangat emosional. Lindungi waktu, lindungi Anda, Master Le, saya pasti akan melindungi Anda seumur hidup saya. Di belakang panggung, panitia benar-benar tercengang. Mereka awalnya dalam abisal keputusasaan, tidak pernah mengalami bintang meninggalkan konser selama 1 jam dengan stadion dari beberapa ribu penggemar. Jika mereka kehilangan kendali, konsekuensinya tidak terpikirkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kesulitan itu bisa diselamatkan. Penyelenggara utama sudah dalam kekacauan sampai Master Le kembali dan menggunakan satu lagu untuk membalikkan keadaan. Faktanya, dia hanya menyanyikan 1,5 lagu di seluruh konser. Itu adalah yang pertama dalam sejarah di seluruh federasi. Tapi dia berhasil tepat waktu. Tidak hanya dia menyelesaikan keributan, dia bahkan membuat para penggemar meneteskan air mata. Pimpinan penyelenggara hanya memiliki satu kalimat di benaknya, apa-apaan ini? Apalagi seperti penyelenggara, bahkan Li Qingling benar-benar tercengang. Lagu baru, dia benar-benar menyanyikan lagu baru. Hilangnya tiba-tiba, apakah untuk menulis lagu baru? Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Itu terlalu menyenangkan, lagu yang menyenangkan dan menenangkan. Sebuah lagu yang penuh dengan harapan dan setelah lagu berakhir, itu menginspirasi para penggemar untuk melantunkan sebuah frase baru, sebuah frase milik Master Le. Untuk melindungi waktu, untuk melindungi Anda. Betapa indahnya itu. Semuanya bersedia melindungi Master Le. Solen 4 Chapter 74. Chapter 74, Kesadaran Kembali. Para penggemar sangat antusias dan mereka terus meneriakkan slogan tersebut. Meskipun ini adalah konser yang aneh, tidak diragukan lagi itu adalah konser yang sukses. Tang Le duduk di ruang hijau dengan linglung dan tidak ada yang tahu bahwa lagu tanpa pendamping yang dia nyanyikan diimprovisasi sesuai dengan perasaannya saat itu. Dan pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah orang kecil yang akrab itu. Siapa sebenarnya dia dan mengapa saya tampaknya merasakan sakit dan ketidakberdayaannya bahkan ketika saya berada jauh di kota lain, dan dipanggil ke sisinya. Aura anak ini terlalu familiar, tapi dia tidak bisa mengingat apa yang membuatnya merasa seperti itu. Tang Le mengerutkan alisnya dalam kesedihan, dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mengingat masa lalu sejak dia bangun. Mungkinkah anak itu entah bagaimana ada hubungannya dengan dia? Tang Le, itu luar biasa, kamu tahu. Para penggemar semua tergila-gila padamu. Lagu baru ini luar biasa, semua orang berteriak lindungi waktu, lindungi Anda. Li Qingling bergegas dengan penuh semangat. Tang Le mengangkat kepalanya dan menatapnya. Qingling, kota apa yang sekitar 1000 km barat laut itu? Li Qingling terkejut, kupikir kota Ziluo. Oh, Tang Le mengangguk, apakah kita tampil di Ziluo City kali ini? Tentu saja, kota Ziluo juga merupakan salah satu kota besar di planet Luo Surga, jawab Li Qingling.
Tang Le memikirkannya dan berkata, bisakah kita memprioritaskan konser ini? Saya ingin tampil di sana. Oh, saya bisa berdiskusi dengan penyelenggara. Tapi Tang Le, apa yang terjadi denganmu hari ini? Mengapa Anda terbang? Bagaimana Anda melakukannya? Kamu bukan Spirit Master ya? Ini adalah keraguan terbesar Le Qingling. Dia sendiri adalah seorang Spirit Master tetapi dia jauh dari bisa terbang. Dan Tang Le cepat, apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh Spirit Master, bukan pengguna Mesya? Itu adalah tabir asap, saya hanya keluar untuk menulis lagu, jangan bertanya lagi tentang itu, jawab Tang Le acuh tak acuh. Li Qingling memasang ekspresi aneh dan tiba-tiba meraih tangan Tang Le. Kekuatan rohnya sedang bergerak dan mengamati tubuhnya. Tubuh Tang Le kosong dan semuanya sama dengan orang biasa. Kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan roh. Apakah trik tabir asap begitu kuat? Kapan Anda mempelajari ini? Le Qingling bertahan dan terus bertanya. Tang Le lalu menjawab, rahasia. Le Qingling tidak bisa berkata-kata tetapi dia akrab dengan karakter Tang Le. Jika dia benar-benar tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia terus bertanya. Dini hari. Saat sinar pertama cahaya pagi menyinari kota Ziluo, Nancheng akhirnya bangun. Dia menguap dan segera bangun, bergumam pada dirinya sendiri, sialam, bagaimana aku bisa tertidur? Suanyu. Dia dengan cepat berbalik, melihat ke arah Lan Suanyu yang berada di unit perawatan intensif dan dia masih terbaring di tempat tidur, dia tidak terlihat berbeda. Beberapa hari ini, Nancheng juga belajar bagaimana membaca instrumen rumah sakit dan sekarang, saat dia melihat angka di atas, dia menyadari bahwa tidak ada perubahan besar. Dia menghela nafas lega dan sedikit santai, lalu, dia mengusap kepalanya yang berdenyut-denyut dan tersenyum pahit. Aku senang dia baik-baik saja, aku senang dia baik-baik saja. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Lan Suanyu bergerak sedikit. Dia tercengang kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, berkata, apakah aku juga mengalami halusinasi? Iya. Tetapi setelah itu, dia menyadari bahwa Lan Suanyu pindah lagi. Tangan kanan yang berada di sampingnya tiba-tiba tengkurap dan bahkan bergerak sedikit setelah itu. Nancheng membelalakan matanya dan berteriak hampir histeris, dokter, cepat, kemarilah. Ketika dokter bergegas ke bangsal, Lan Suanyu sudah meletakkan kedua tangannya di atas perutnya. Pindah berarti dia sadar, itu pertanda baik, ini pertanda sangat bagus. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk segera bangun. Dokter juga sangat bersemangat, seorang anak kecil yang menderita gangguan spiritual terlalu menyedihkan. Mengenakan pakaian pelindung, Nancheng berbisik, dokter, jika anakku bangun, akankah dia kembali menjadi normal? Dokter kemudian berkata, kami masih belum yakin tentang ini, kami harus mengawasinya setelah dia bangun. Tetapi karena otaknya mengalami trauma, mungkin lautan kesadaran, seperti yang disebut oleh para Spirit Master, yang terluka dan ini bukanlah sesuatu dalam lingkup saya yang dapat saya jelaskan. Dia mungkin menderita gejala sisa dan kami hanya bisa berharap bahwa itu tidak akan terlalu serius. Nancheng mengangguk. Selama dia bangun, ini lebih baik daripada menjadi sayuran. Mama, bibir Lan Suanyu bergerak dan memanggil dengan lembut. Suanyu, Nancheng sangat emosional hingga tubuhnya bergetar. Kemudian, dia melihat bahwa Lan Suanyu sedang berjuang untuk membuka matanya sampai dia berhasil melakukannya. Kesadaran Lan Suanyu masih sedikit kabur dan dia hanya ingat secara kasar bahwa ketika dia paling takut, sepertinya ada cahaya keemasan yang memasuki kesadarannya. Cahaya keemasan itu melindunginya dan melenyapkan semua fantasi yang mengelilinginya. Dia merasa sangat aman dan semua emosi negatif ditenangkan olehnya. Setelah itu, dia mendengar suara Nancheng. Mama, pupil Lan Suanyu perlahan-lahan mengerut dan mata besar yang indah itu akhirnya memiliki kehidupan di dalamnya. Suanyu. Nancheng sangat ingin menerkam tetapi dokter segera menghentikannya. Dokter dan perawat segera maju dan mulai melakukan segala macam pemeriksaan di Lan Suanyu. Bu, aku lapar, kata Lan Suanyu lemah. Nancheng tersenyum di antara air mata. Dasar anak kecil yang rakus. Bagus kalau kamu lapar, itu bagus. Momi akan menyiapkan makanan untukmu nanti, aku akan membuatkan makanan favoritmu. Mama. Lan Suanyu memandang Nancheng yang mengenakan topeng dan tersenyum. Setengah jam kemudian, setelah berbagai pemeriksaan dilakukan, Lan Suanyu akhirnya dipindahkan ke bangsal umum. Ya, dia bangun dan tidak ada indikasi bahwa dia menderita gejala sisa. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan.
Nan Cheng memberinya bubur terlebih dahulu dan kemudian, dia memanggil Lan Xiao untuk menemani putranya sebelum dia bergegas pulang untuk memasak untuk Lan Xuanyu. Xuanyu, apakah kamu merasa tidak nyaman di mana saja? Lan Xiao bertanya dengan lembut. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali, saya merasa baik-baik saja. Ayah, aku melihat begitu banyak binatang. Mereka sangat besar, yang terkecil mungkin berukuran lebih dari 100 meter, mereka bertarung dengan banyak binatang besar lainnya. Itu sangat menakutkan. Itu pasti respon stres setelah kamu diserang oleh kera bermata 3. Lan Xiao merenung dan berkata, selama kamu tidak merasa tidak nyaman, istirahatlah dengan baik dan jangan aktifkan kekuatan roh Anda. Kami akan bicara setelah Anda pulih. Lan Xuanyu bangun sangat beruntung. Lan Xiao menduga ini juga karena Lan Xuanyu berbeda dari orang biasa. Jika itu adalah orang normal dengan peringkat kekuatan roh yang sama, orang itu bahkan tidak akan dapat meninggalkan polong simulasi. Soul Land 4 Chapter 75. Chapter 75, Tiket Konser. Setelah berbaring di sana selama lebih dari sebulan, tubuh Lan Xuanyu secara alami cukup lemah tetapi nafsu makannya tidak berkurang. Setelah makan selama 3 hari, dia akhirnya memulihkan sebagian besar kekuatan fisiknya dan tidak bisa lagi berbaring diam di rumah sakit. Kepala sekolah dan guru dari sekolah mengunjunginya secara pribadi dan setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, mereka jelas sangat gembira. Qiu Yuxin juga memberitahunya tentang masuk ke kelas elit junior dan bahwa Ye Lingtong sudah ada di dalam. Tetapi Lan Xiao dan Nan Cheng jelas tidak ingin putra mereka memikirkan semua ini dan ingin menunggu sampai dia pulih sepenuhnya. Bu, aku ingin dipulangkan. Lan Xuanyu telah lama mengganggu Nan Cheng. Nan Cheng berkata dengan nada putus asa, tinggallah selama beberapa hari lagi, kamu perlu memulihkan diri dengan benar. Lagi pula, kamu sudah koma begitu lama. Tapi saya juga bisa memulihkan diri di rumah. Dan itu akan jauh lebih baik dari tempat ini. Bu, saya tidak ingin tinggal di rumah sakit lagi, jawab Lan Xuanyu. Baiklah. Momi akan bertanya ke dokter dan jika dokter setuju, kamu bisa dipulangkan. Sebenarnya, Nan Cheng sudah bertanya dan menurut semua pemeriksaan, Lan Xuanyu memang bebas untuk dipulangkan, tapi dia masih khawatir sehingga dia ingin dia tinggal beberapa hari lagi. Tepat pada saat ini, perawat memasuki bangsal dengan sebuah bingkisan di tangannya. Nona Nan, ini pasti milik kalian. Perawat menyerahkan bungkusan itu kepada Nan Cheng. Parsel ini agak aneh, hanya menuliskan nomor bangsal unit perawatan intensif tempat Xuanyu berada sebelumnya dan tidak menulis nama apapun. Mungkinkah dari Heaven Luo Academy? Nan Cheng mengerutkan alisnya saat dia merobek bungkusan itu untuk mengambil isinya. Paket itu berisi 3 lembar kertas tebal dan masing-masing berukuran sekitar setengah dari sebuah buku. Itu memiliki cap emas di atasnya yang bahkan membuat pengerjaannya semakin cantik. Juga, mereka memiliki chip otentikasi yang disesuaikan. Tiket konser ke konser Master Le. Perawat itu menjerit dan ketika dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, sudah terlambat karena Nan Cheng sudah memandangnya secara berbeda. Nan Cheng sedikit terkejut. Tiket konser ke konser Master Le. Apa yang sedang terjadi? Apakah Hubi membeli ini? Dia sama sekali tidak memberitahuku tentang itu. Petik 1. Wow, luar biasa, mereka adalah tiket baris depan. Nona Nan, bagaimana kamu mendapatkannya? Tahukah kamu, penggemar di berbagai kota besar di Heaven Luo Planet menjadi gila beberapa hari ini. Master Le mengumumkan lagu barunya selama konser pertama dan itu benar-benar bagus. Para penggemar di surga Luo benar-benar beruntung. Konser berikutnya akan diadakan di kota Ziluo kami, saya pikir itu besok malam. Tiket konser telah terjual habis beberapa bulan yang lalu. Bagaimana Anda berhasil mendapatkannya? Siapa yang mengirim ini? Apakah itu tertulis? Nan Cheng juga bingung. Perawat itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak memiliki nama pengirim dan itu adalah kurir anonim juga. Tapi tidak peduli siapa yang mengirimnya, ini hal yang bagus. Itu Master Le. Jantung Nan Cheng mulai berdetak lebih cepat. Dia menyukai Master Le untuk waktu yang lama dan sejak debutnya, dia telah memperhatikannya dan dia ingin menghadiri konsernya tetapi dia tidak pernah terlalu memikirkannya karena tiketnya cukup mahal. Dia tidak pernah menyangka bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan secepat ini dan sebenarnya ada 3 tiket yang diberikan kepadanya. Momi, apakah itu Master Le? Lan Xuanyu bertanya ingin tahu. Ya, saya ingin tahu siapa yang cukup baik untuk memberi kami tiket. Baiklah, Momi akan menangani prosedur untuk membebaskanmu dulu.
Lan Xuanyu dipulangkan dan semuanya tampak kembali normal. Hal pertama yang dilakukan keluarga mereka adalah menghadiri konser Master Le. Xuanyu, apakah kamu merasa cukup sehat untuk menonton konser? Nan Cheng memandang putranya dengan cemas. Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata. Momi, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Saya seorang spirit master Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan membentuk penusuk es di telapak tangannya. Dia bahkan tidak melepaskan blue silver grace yang berpola perak. Baiklah, ibu sangat senang bisa menonton konser Tang Le. Nan Cheng tersenyum puas. Setelah lebih dari sebulan menderita, Lan Xuanyu pulih dan sekarang, dia akhirnya bisa rileks. Kemudian, entah dari mana, tiket ini diberikan kepadanya, bisa dikatakan sebagai berkah ganda. Suasana hati Nan Cheng meningkat pesat. Momi, lalu apakah kamu lebih menyukai Master Le atau Daddy? Lan Xuanyu terkekeh. Nan Cheng mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk kepala Lan Xuanyu. Jelas. Kepala Lan Xiao mengintip dan menatapnya dengan waspada. Aku lebih menyukai ayahmu. Master Le hanyalah seorang idola, bukan kekasih. Idola harus dihargai, kekasih harus dicintai. Nan Cheng tersenyum. Lan Xiao merasa puas dan menarik kepalanya. Nan Cheng menatap putranya tapi dia mulai tertawa. Konser Master Le di kota Ziluo. Stadion sudah penuh bahkan 2 jam sebelum konser dimulai. Ada juga fans yang tidak mendapatkan tiket di sana dan saat ini yang paling dicari adalah para reseller tiket. Selama seseorang memiliki sarana untuk mendapatkan tiket, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Lan Xuanyu dan keluarganya memarkir mobil di tempat parkir yang lebih jauh dan berjalan mendekat. Tempat itu terlalu padat dan memang cukup menantang. Betapa merepotkan. Cheng, jangan menonton ini lagi, oke? Lan Xiao menatap tanpa daya ke kerumunan yang tak ada habisnya. Nan Cheng menoleh dan menatapnya. Saya hanya memiliki sedikit minat, tidak bisakah Anda mendukung saya? Lan Xiao melambai dan berkata, tapi aku bahkan tidak tertarik dengan ini. Minatmu seharusnya aku dan putramu. Anda sudah memiliki kami, minat lain apa yang Anda inginkan? Nan Cheng menjawab. Kamu menang. Mengantri benar-benar menyakitkan, tapi untungnya, penyelenggara cukup berpengalaman dalam menjaga ketertiban penonton. Seluruh proses sangat lancar dan mereka berhasil masuk ke venue dengan cukup cepat. Akhirnya, giliran Lan Xuanyu dan keluarganya. Nan Cheng menyerahkan tiketnya. Anggota staf melihat sekilas ke tiket dan berseru, tiket Anda salah. Salah? Maksud kamu apa? Itu menyatakan bahwa itu adalah tiket konser Nan Cheng tercengang. Sebuah kemungkinan muncul di kepalanya secara tiba-tiba. Mungkinkah seseorang sedang bercanda? Mereka sudah antri lama sekali, jika itu lelucon, itu terlalu kejam. Tiket Anda tidak termasuk dalam antrian di sini. Ini adalah tiket VIP yang memiliki pintu masuk khusus yang diperuntukkan bagi yang memilikinya, Anda tidak perlu mengantre. Aku akan membawa kalian semua ke sana, kata anggota staf itu dengan hormat. Pada saat ini, Master Le adalah seorang superstar panas dan mereka yang bisa mendapatkan tiket VIP bukanlah orang biasa. Setelah memberitahu anggota staf lain untuk terus memeriksa tiket, dia dengan cepat membawa keluarga Lan Xuanyu ke arah lain. Nan Cheng tercengang, tiket VIP. Berapa biayanya? Tunggu, saya ragu Anda akan bisa mendapatkannya meskipun Anda punya uang. Seseorang benar-benar memberi kami tiket VIP. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Petik 1. Mungkinkah itu diberikan oleh Heaven Luo Academy? Untuk memberi kami kompensasi, Lan Xiao mengemukakan kemungkinan. Solen 4 chapter 76. Chapter 76, di mana dia sekarang? Mata Nan Cheng berbinar. Itu sangat mungkin. Mungkin karena kami tidak menginginkan uang sehingga mereka ingin memberi kompensasi kepada kami dengan cara lain. Suamiku, aku sedikit menyesal, seharusnya kita menerima uangnya. Sekarang putra kami baik-baik saja, menurut Anda apakah kami harus meminta kompensasi dari mereka? Lan Xiao mengangguk tanpa daya. Kita akan membicarakan ini saat kita pulang, akademi akan memberi kita penjelasan juga. Bagaimanapun, itu adalah insiden besar. Tiket VIP benar-benar memiliki tempat khusus untuk memeriksa tiket, pintunya sangat kecil dan tidak menarik perhatian tetapi setelah berjalan melalui pintu, ada karpet merah dan itu mengarah langsung ke tempat acara secara langsung. Baris kedua. Ketika Lan Xuanyu dan keluarganya menemukan tempat duduk mereka, itu sebenarnya adalah baris kedua. Selain itu, kursi VIP jauh lebih luas dan disediakan sebotol air bersama dengan kantong kertas.
Di dalam kantong kertas, ada patung Master Le, dia dengan pakaian perak, memiliki rambut biru dan terlihat sangat gagah. Baris kedua, luar biasa. Nan Cheng meraih tangan putranya dengan penuh semangat dan menjabatnya. Lan Xuanyu sedikit terganggu oleh antrian itu. Momi, apakah ini benar-benar enak? Aku lelah, aku akan tidur dulu. Nan Cheng tercengang. Nak, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, jangan khawatir. Lan Xuanyu bersandar di sandaran dan menutup matanya. Dia belum sepenuhnya pulih dan dampaknya pada lautan kesadarannya cukup parah. Itu adalah rumah penuh. Memasuki venue memakan waktu lebih dari 1 jam dan setelah tiket mereka diperiksa, tidak ada kursi kosong di seluruh tempat, hanya menghitung penjaga keamanan saja, ada lebih dari 100 orang. Hadirin sekalian, konser Guru Le akan segera dimulai, mohon tetap diam dan mari kita hargai suara Tuan Le bersama-sama. Pengumuman dibuat dan seluruh tempat menjadi sunyi karena semua mata sekarang diarahkan ke panggung. Sinar sorotan jatuh dari langit dan bersinar di atas panggung. Musik mulai dimainkan dan akustik yang cemerlang membuat suara itu bergema di sekitar telinga mereka. Mata Nan Cheng yang terang benderang terpaku ke panggung, dia berada di baris kedua. Dia bisa melihat panggung dengan sangat jelas dan Lan Xiao juga penasaran saat dia melihat ke arah panggung bersama istrinya. Kemudian, sosok perlahan turun dari atas dan saat dia turun, suara merdu bisa terdengar. Siluetnya kabur, seolah-olah mengalami reinkarnasi 1000 tahun. Suaranya sangat jelas, dari gaung yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Aroma mus dan lili miliknya, yang tertinggal di ujung indraku meskipun berabad-abad. Tangannya yang lembut dan ramping, jangkar dan pelabuhan terbaikku. 1 kehidupan, 3 dunia, 1 jiwa kita, yang kedua masyarakat, dan yang terakhir terkandung di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Di mana dia sekarang? Suaranya enak didengar dengan semburat kesedihan yang membuat hati seseorang terangkat dan jatuh karena emosi. Itu langsung menyebar ke seluruh sudut venue. Lan Xuanyu, yang sudah tertidur, perlahan terbangun oleh suara itu. Itu sangat merdu sehingga matanya bergerak ke arah panggung tanpa sadar. Tuan Le masih mengenakan pakaian peraknya hari itu dan rambut birunya menutupi wajahnya dengan indah. Berada dalam jarak yang begitu dekat, orang bisa melihat betapa tampan wajahnya. Dengan lampu di atas panggung yang menyinari dirinya, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang sempurna, terutama dengan sedikit udara melankolis di sekelilingnya yang membuat para gadis semakin mabuk. Tentu saja, ini termasuk Nan Cheng. Ketika dia pertama kali melihat Guru Le secara langsung, dia tersipu dan napasnya hampir berhenti, dia tidak berbeda dari gadis-gadis muda itu. Dia terlalu tampan dan suaranya sangat mengharukan. Suara Tuan Le bergema di seluruh tempat. Lagu Remembrance telah menarik hati banyak orang. Nan Cheng akhirnya mengerti mengapa begitu banyak penggemar yang menghadiri konsernya sebelumnya mengatakan bahwa mendengarkan dia menyanyikan lagu ini secara langsung merasa berbeda daripada melalui siaran. Itu benar-benar tabrakan hati, seolah-olah suaranya tidak mendenging di telinga mereka, tetapi hati mereka. Sebagai guru jiwa dengan 6 cincin, dia mempertanyakan dirinya sendiri apakah hatinya cukup kuat tetapi dengan suara Tuan Le, rasanya dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Sangat mudah untuk tenggelam dan terpesona olehnya. Tidak hanya untuk menyebutkannya, tetapi bahkan pria seperti Lan Xiao tercengang oleh suaranya. Dia sepertinya kembali ke waktu ketika dia melakukan ekspedisi sendirian dan mengingat betapa dia sangat merindukan keluarganya. Dia bernyanyi dengan sangat baik. Lan Xuanyu melebarkan matanya saat dia melihat Master Le di atas panggung dan dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Seperti apa rasanya ini? Dia tidak tahu apa-apa tapi dia hanya punya perasaan bahwa dia ingin dekat dengannya. Lagu itu berakhir dan yang berikutnya adalah keheningan pin drop. Di saat berikutnya, penonton pecah menjadi tepuk tangan meriah, teriakan, dan sorak-sorai seolah seluruh tempat akan jungkir balik. Master Le mengangguk sedikit di atas panggung dan Nan Cheng tiba-tiba merasa tatapannya mengarah ke mereka. Hanya sekilas dan dia merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Matanya terlalu indah, begitu gagah. Lindungi waktu, lindungi Anda. Lindungi waktu, lindungi Anda. Lindungi waktu, lindungi Anda. Penonton meneriakkan slogan mereka. Faktanya, karena slogan inilah agensi Tang Le mengubah nama lagu barunya menjadi ini setelah berdiskusi dengannya. Tang Le membungkuk sedikit dan berterima kasih kepada hadirin, lalu, dia mengangkat tangannya perlahan dan berpura-pura menekan tombol di udara. Adegan fanatik dengan cepat menjadi tenang.
Terima kasih telah menyukai lagu ini. Tapi hari ini, saya hanya ingin menyanyikan Remembrance sekali. Selanjutnya, saya ingin memberikan lagu ini kepada Anda semua, lindungi waktu, lindungi Anda. Pada saat yang sama, saya ingin mengundang salah satu penonton untuk bernyanyi bersama saya dan menyelesaikan lagu ini. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Bernyanyi dengan Master Le. Sejak kapan Master Le begitu mudah didekati? Ini adalah Master Le yang sedingin es. Namun, ini terlalu menarik. Bahkan setelah lagu baru dirilis di Heaven Luo City, Master Le benar-benar menemukan sesuatu yang baru di kota Ziluo ini sama sekali tidak seperti dia. Aku, seorang gadis sudah melompat dengan penuh semangat. Hampir semua fans bergembira, terutama para gadis. Master Le akan melakukan, lindungi waktu, lindungi Anda. Dan dia ingin mengundang seseorang, jelas untuk bernyanyi untuknya, bukan? Betapa indahnya ini. Ini luar biasa, ini adalah berkah yang sangat besar. Tuan Le bersedia menyanyi untuk penggemar wanitanya, ini benar-benar keluar dari dunia ini. Tempat itu langsung menjadi hiruk-pikuk. Le Qingling berada di belakang panggung dan tercengang juga karena ini tidak diatur sebelumnya. Penyelenggara juga kaget. Zhuang Zijian segera bergegas ke Le Qingling. Manajer Le, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Kita bisa menggunakan ini untuk publisitas. Agensi Anda sangat profesional, bagaimana mungkin kalian melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Apa yang sedang terjadi? Bisakah Anda memberitahu kami lain kali dan mengizinkan kami melakukan beberapa persiapan sebelumnya? Daftar nama ini bahkan bisa dilelang. Dengan popularitas Master Le saat ini, pasti harganya mahal. Jika kita menyumbangkan keuntungan dari pelelangan, itu akan bermanfaat untuk nama Master Le juga. Bibir Le Qingling berkedut dan dia menoleh untuk melihat Zhuang Zijian. CEO Zhuang, jika saya memberitahu Anda bahwa Tuan Le tiba-tiba mendapat ide liar ini dan saya tidak mengetahuinya sama sekali, apakah Anda akan mempercayai saya? Bibir Zhuang Zijian juga bergerak-gerak. Ini, baiklah, terserah dia kalau begitu, selama penonton menyukainya. Manajer Le, hatiku benar-benar tidak bisa mengatur acara dengan kalian. Untungnya, dia tidak menghilang tiba-tiba hari ini. CEO Zhuang, apakah Anda percaya bahwa para penggemar sekarang tidak sabar menunggu dia meninggalkan tempat itu? Dengan cara ini, mereka mungkin memiliki lagu baru lainnya. Le Qingling tertawa. Zhuang Zijian dengan cepat melambaikan tangannya, jangan, aku takut mati. Hati saya benar-benar tidak bisa mengatasinya, saya hampir mengalami serangan jantung hari itu. Saya tidak muda lagi, tidak bisa menerima begitu banyak kegembiraan. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, anak muda. Kalau begitu, aku akan memilih seseorang, suara Master Le bergema lagi. Harap tetap diam, terima kasih.